Hai, terkadang hidup itu emang berat ya. Terkadang masalah datang silih berganti. Dan terkadang kita nggak punya teman. Halo semuanya. Halo yang lagi rebahan aja. Halo juga yang lagi bingung, gak tahu apa-apa. Aku tahu akhir-akhir ini perjalananmu nggak baik-baik aja kan. Akhir-akhir ini kamu sering berkeluh kesah kan. Dan aku tahu juga bahwa akhir-akhir ini kamu nggak bisa tertawa lepas. Dan kamu selalu memikirkan beban yang mungkin aja itu disebabkan hanya karena pikiran kamu yang belum lepas dengan yang namanya masa lalu. Aku tahu kok, masa lalu itu berat sekali untuk dilepaskan, berat sekali untuk dilupakan. Tapi mau sampai kapan teman-teman? Mau sampai kapan kamu terus-terus mengeluh dengan keadaan? Dan mau sampai kapan juga kamu selalu menyalahkan diri sendiri? Mungkin permasalahan kamu itu akan lebih mudah, lebih gampang jika kamu punya tempat untuk berkeluh kesah. Makanya aku berusaha untuk buat cerita malam ini yang bertemakan kamu gak sendirian kok. Oke lah ya, kita mulai aja ya ceritanya. Bersama aku, Rizky dari Cerita Rizky, selalu ingin menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Halo semuanya. Capek ya dengan permasalahan yang gak ada ujungnya? Capek ya selalu dibayangi masa lalu? Aku tahu kok rasanya kayak apa. Dan jangan bilang kamu baik-baik saja. Karena semua orang juga tahu kok hati kamu sedang terluka. Dan kamu berusaha tegar untuk bilang gak apa-apa. Kamu hebat. Aku sangat terkesan dengan sikap dan perjuanganmu. Tapi mau sampai kapan kamu bertahan seperti ini? Mau sampai kapan mereka melihatmu senang terus? Dan mau sampai kapan kamu masih bisa tersenyum, tapi hati kamu gak demikian? Hati ini bilang, aku ini gak baik-baik saja loh. Tapi ekspresi kita bicaranya berbeda. Di dalam hati kita itu bilang, aku butuh didengarkan, aku butuh tempat untuk pulang. Tapi aku gak tahu caranya gimana. Dan aku juga gak tahu apa yang harus kulakukan. Pasti di dalam pikiran kita itu selalu bilang begitu. Tapi entah kenapa ya, kita itu gak bisa aja ungkapin semuanya.
Nah, kita dari kecil dididik untuk terbiasa berdiam diri, terbiasa untuk menyimpan semuanya sendiri, sehingga jika kita ada masalah, semuanya kita pendam. Itulah mengapa aku menginisiasikan untuk membuat cerita ini. Aku tahu hidup itu mungkin banyak masalahnya. Fokus kita itu sebenarnya bukan ke masalahnya, tapi gimana kita menyelesaikan semuanya tanpa harus ada yang terluka, dan berharap semuanya bisa berjalan sesuai rencana. Tapi hidup itu gak senaif itu kok. Hidup itu gak semudah yang kita bayangkan. Terlalu easy untuk dijelaskan dengan kata-kata, dan terlalu sulit untuk dijelaskan dengan perilaku. Solusi itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi juga sekedar sikap yang mungkin aja aku tahu kok kamu pengen cerita kan. Kamu pengen sekali untuk bilang, oke, aku mau ungkapin semuanya, tapi kamu gak punya tempat aja. Aku tahu semuanya. Soalnya aku merasakan apa yang kamu rasakan sekarang. Tenang aja teman-teman, kalian gak sendirian. Mungkin ini waktu yang paling tepat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi bukan waktu yang pas untuk menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan diri sendiri. Kamu sudah melakukan hal yang terbaik kok. Jadi gak ada yang patut disesali. Toh hidup ini juga takdir dari Sang Khalik. Kita hanya menjalankan apa perintahnya. Kita hanya mengerjakan kewajiban yang harus kita lakukan, yang mungkin kadang gak sesuai dengan rencana. Tapi itulah makna hidup, teman-teman. Gak ada seru-serunya kalau perjalanan itu sesuai dengan rencana kita. Gak ada hal menarik yang bisa kita ambil dari perjalanan kita. Tapi aku bingung sih, kenapa manusia itu jika mempunyai keinginan harus jadi ingin kenyataan. Aku sih bingung sih sama pola pemikiran seperti itu. Karena sebenarnya yang kita butuhkan itu bukan keinginan, tapi kecukupan. Cukup punya teman satu tapi bermakna. Cukup punya uang apa adanya. Cukup dengan apa yang kamu punya, maka kamu akan bahagia. Dari situlah aku belajar bahwa kata cukup itu adalah kunci kebahagiaan sebenarnya. Gak apa-apa kita dibilang gak punya apa-apa. Gak apa-apa juga kita dibilang sederhana. Itu juga bagian dari penyeleksian hidup. Jika dia menerima kita apa adanya, maka jangan pernah jauhi dia. Tapi jika dia meninggalkan kita di saat kita susah, maka ya jangan jauhi dia juga. Tapi jangan pernah untuk melupakan semuanya. Nah, dengan begitu kita tahu karakter orang. Nah, dengan begitu kita tahu siapa aja orang yang bisa dipercaya dan siapa aja orang yang harus disingkirkan.
Sebenarnya kamu itu hanya butuh teman kok. Gak perlu lagi mikirin masalah-masalah yang telah terjadi gitu. Gak perlu lah. You just keep move on dengan permasalahan ini. Kamu hanya butuh tertawa dan bilang kamu gak apa-apa. Itu aja sih dari aku. Ya mungkin sekian dulu ya dari ceritaku pada malam ini. Semoga ada maknanya dan semoga ada pembelajarannya. Untuk kesimpulannya, aku tahu penyesalan itu datang belakangan. Tapi kamu hanya butuh teman untuk melampiaskan semua kekesalan. Aku Rizky dari Cerita Rizky. Terima kasih telah menikmati. Selamat malam.